sahabat Nabi, anak dari sahabat Nabi, juga istrinya Nabi, yakni Sayyidah Aisyah, anaknya daripada Sidi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Istrinya Nabi itu disebut Ummul Mukminin, ibunya kita-kita orang beriman. Ummul Mukminin. Siti Aisyah ini tidak punya anak sampai wafat. Tapi julukannya ibunya Abdullah. Kenapa disebut begitu? Oleh karena Siti Aisyah ini punya saudara sebapak lain emak, yaitu Siti Asma. Asma ini nikah sama Zubair, punya anak namanya Abdullah bin Zubair yang ngasuh Siti Aisyah. Maka Siti Aisyah ini disebut ibunya Abdullah. Siti Aisyah ini adalah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling dicintai oleh Nabi sesudah Siti Khadijah Al-Kubra. Karena selepas Siti Khadijah meninggal, lalu Nabi nikah dengan Siti Aisyah ini. Istrinya Nabi itu banyak. Jumlahnya ada 11. Istrinya Rasulullah itu jumlahnya ada 11. Semasa hidup Nabi meninggal dua. Artinya Nabi ditinggal wafat oleh bini. Satu Siti Khadijah binti Khuwailid, yang kedua Siti Zainab binti Khuzaimah. Dua ini wafat, nabinya masih hidup. Namun ketika Nabi meninggal dunia, istrinya Nabi tinggal 9. 9 istrinya Nabi. Khususiat dari Allah buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istrinya lebih daripada 4. Kalau buat umatnya boleh diizinkan menikah, batasnya sampai 4. Begitu. 4. Begitu. Yang oleh teman-teman itu diterangkan, kalau ada orang istrinya 4, disebutnya Superman. Namanya Superman. Begitu. Namanya manusia super. Begitu namanya. Bila dia 3, namanya disebut gentleman. Kalau istrinya 3, begitu. Kalau ada orang itu istrinya 2, itu disebutnya real man katanya. Begitu. Nah, kalau istrinya 1, cemen. Apaan? Iya, cemen. Begitu. Kalau belum punya, sorry man. Gitu. Kalau belum punya, begitu. Jadi waktu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, tinggal 9.
Siti Aisyah, Siti Maimunah, Siti Sofia, Siti Hafsah, Siti Hindun, Siti Zainab, Siti Zuwairiyah, Siti Ramlah, dan Siti Saudah. 9. Dari semua istrinya Rasulullah SAW yang gadis 1, yang lain janda, yaitu Siti Aisyah. Maka bapaknya Aisyah ini nama aslinya Abdullah. Bapaknya Siti Aisyah itu nama aslinya Abdullah bin Abi Quhafah. Aslinya. Karena Siti Aisyah ini gadis itu bahasa Arabnya bakar. Maka abahnya Siti Aisyah itu disebutnya Abu Bakar. Bapaknya gadis. Sebab istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang gadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Setelah Siti Khadijah meninggal dunia, tidak lama, tidak nyampe setahun, bulan Syawal, tanggal bulan Syawal, dinikahilah Siti Aisyah, tahun ke-12 kenabian. Dinikahi sama Nabi. Saat itu umurnya 7 tahun. Siti Aisyah umurnya 7 tahun. Beda dengan kita orang. Kalau kita sama orang Arab bongsor-bongsor. Orang Arab. Dia aja tuh pemain voli-voli orang luar negeri itu. Umurnya baru 16, tinggi-tinggi. Jadi Siti Aisyah ini dinikahi pada bulan Syawal. Makanya di antara ajaran Islam tuh sunat nikah pada bulan Syawal. Sebablah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nikah dengan Siti Aisyah bulan Syawal. Kalau saudara mau nikah bulan Syawal, yang bagus tanggal berapa? Kalau ditanya begitu, ini mah menurut saya tanggal 1 malam takbir itu yang bagus. Begitu. Jadi saudara mau beliin baju, udah dibeliin sama babanya. Kalau dibeliin baju baru ya kan? Iya, baru tanggal 20 beliin. Begitu. Mau bikin opor ayam, tiap rumah juga punya. Jadi kan saudara nggak ngeluarin duit banyak. Aman ya katanya. Aman gitu. Bulan Syawal Sayyidah Aisyah menikah dengan Rasulullah SAW. Ada rahasia. Kenapa Siti Aisyah dinikahi masih kecil? Ini adalah rahasia Allah. Karena Allah ini yang nyuruh nikah dengan Siti Aisyah. Jadi di antara rahasianya, pintu hukum Islam, khususnya keterkaitan dengan kewanitaan, banyak lewat jalur Siti Aisyah. Jadi kalau istri kiai itu masih muda, orang-orang tuh gampang nanya. Begitu. Bahasa gampang kita, Neng, tanyain nama laki lo. Kalau begini-begini nih keluar darah nih, apa yang dilarang, apa yang boleh? Dia nanya. Bocah, nggak sungkan nyuruhnya. Wong masih kecil. Jadi pintu banyak. Jadi sehingga Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan banyak hadis-hadis berkenaan hukum. Dan ada rahasianya juga. Siti Aisyah udah gadis, nggak punya anak. Sehingga fokus pada mengambil cahaya Nabi Muhammad. Begitu. Tidak kurang dari 1210 hadis. Minal muksirat, perempuan yang banyak ngajar, hebat,
adalah Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah. Karena itu ada rahasia kawin kecil ini. Kecil. Jadi gampang menyerap. Jadi tahu segala macam ajaran dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi gampang untuk menyerap ajaran-ajaran Siti Aisyah. Ini perintah Allah nikah Siti Aisyah ini. Dalam satu riwayat hadis, ketika Sayyidah Khadijah Al-Kubra meninggal dunia, Nabi bersedih. Duda harus ngurus anak 6 kala itu masih 6. Karena di Siti Khadijah 6, 2 laki 4 perempuan. 2 laki dari Siti Khadijah 2. Jumlah anaknya Nabi 7, 3 laki 4 perempuan. Cuman 3 ini yang satu bukan Siti Khadijah, Siti Maria Al-Qibtiyah, Siti Ibrahim. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril. Bilang kata Jibril, ya Muhammad, innallaha subhanahu wa ta'ala yuqri'uka salam. Allah kirim salam kepada engkau wahai Nabi Muhammad. Allah bilang salamnya, inni zawwajtukal bikra allati tushbihu hadhihi surah fis sama. Aku kawinkan kamu, kata Allah, dengan gadis yang gambarnya kayak begini, yang rupanya kayak ini. Diunjukin rupanya teman Nabi. Ditanya-tanya Nabi, siapa ini? Anaknya Abu Bakar, Siti Aisyah. Maka Siti Aisyah ini perintah dari Allah. Nabi menikah dengan Siti Aisyah ini. Ketika Nabi tanya sama sahabat, ada nggak yang rupa kayak begini? Membawa lembaran. Udah ada foto? Udah belum ada foto? Kayak begini. Hebat nggak tuh malaikat? Itu sih anaknya Abu Bakar, Aisyah. Bagi. Yang akhirnya dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar pun awalnya bertanya kepada Nabi. Nabi, Aisyah masih kecil, baru 7 tahun. Jadi istri, nggak bisa ngurus laki. Kata Nabi, kalau dia tidak layak, tidak mungkin Allah suruh kami menikahi Siti Aisyah. Benar saja, Siti Aisyah nggak punya anak, belajar banyak sama Nabi. Apa aja? Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala hebat, guru daripada para sahabat. Ini Siti Aisyah ini, biar kita tahu, di antara amaliyahnya adalah sawwamatud dahr. Siti Aisyah ini saban harinya puasa seumur umur, kecuali Idul Fitri, Idul Adha, dan 3 hari Tasyrik. Izin nama Nabi, sama lakinya mau puasa, puasa saban hari, puasa terus. Apa artinya begitu? Ini Siti Aisyah ini lakinya Nabi, lakinya yang punya syafaat. Enggak kemudian tidur-tiduran, laki gua kiai, begitu. Kagak. Kudu berjuang kalau masuk surga mah. Enggak bisa dengan kesolehan laki lalu kita enggak ibadah, kita masuk surga. Enggak nemu. Adakah ketemu? Bisa ada. Bila apa bisa ada? Bila begini. Bila ditemukan ada teman kita makan,
yang kenyang kita. Ada nggak begitu tuh? Ada nggak? Maka yang makanlah yang kenyang. Kalau kita nggak makan, iya, yang masuk surga yang ibad, walaupun kita saudaranya, anaknya dari bapak kita, kalau kita kagak makan mah, iya nggak kenyang. Kalau nggak ibadah ya nggak bisa. Itu Siti Aisyah aja, puasa terus. Sabanari, itu yang istrinya Nabi. Bapaknya adalah sahabatnya Rasulullah. Bapaknya sahabat tertingginya sahabat Abu Bakar. Nabi di Mekah dia ada, Nabi hijrah dia juga yang nemenin jalannya. Nabi di Madinah dia juga yang nemenin. Tapi ibadah. Lah kita anak Nabi bukan, ponakannya bukan, mertua bukan, cucu bukan, lalu kagak ibadah, rugi. Siti Aisyah ini orang yang gemar daripada puasa, padahal istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kalau kita mau nyontoh Siti Aisyah, ya kita kudu rajin puasa. Kudu rajin puasa. Ulama memuji tentang Siti Aisyah. Saking banyaknya hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, 1210 hadis. Kata Imam Zuhri, andai seluruh istrinya Rasulullah dikumpulin ilmunya dalam satu piring, satu tempat, dan ilmunya Siti Aisyah ditaruh satu tempat, masih banyak kan ilmunya Siti Aisyah. Saking alim, luar biasa daripada Siti Aisyah ini. Pokoknya jumlah hadisnya 1210 hadis. Siti Aisyah wafat dalam usia 66 tahun. Meninggal tahun 58 Hijriah. Makamnya di Baqi'. Inilah perempuan hebat. Layak kita baca Fatihah malam hari ini untuk Sayyidah Aisyah, hadiyatan minna ilaiha wa ila jami azwaji Rasulillah, suratul Fatihah.